Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Biasanya dulu-dulu, biar dari jauh kalau melihat aku langsung lari mendekati aku dan minta duit. Tapi sekarang mau menghindari. Kenapa? Ampun, Aden. Saya memang sedang buru-buru. Oh ya? Iya. Wah, kau sudah kaya sekarang ya? Pakaianmu bagus, pakai terompah yang mahal, pakai cincin emas. Kerja apa kau sekarang, Mang Pilin? Dagang, Aden. Wah, bisa juga kamu dagang? Ya, kecil-kecilan, Den. Kalau sudah jadi orang kaya, banyak duit, jangan lupa sama aku. Bagi-bagi duitnya, sedikit buat aku. Aden bisa saja. Sekaya-kayanya saya, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan Aden putra bangsawan dari keraton lagi. Sama saja, Mang Pilin. Aku kan cuma menang nama. Raden Paksi Jaladara, putra bangsawan keraton Madangkara. Hebat bener kedengarannya. Padahal duitnya tidak ada. Nih, dengan si bapak pedagang ini, pedagang kalung ini di tepi jalan ini, duitnya lebih banyak daripada aku. Bukan begitu, Pak Kalung? Iya, Pak Kalung. Bagaimana? Raden Paksi memang paling bisa kalau bergurau. Hei, Mang Pilin. Iya, Den. Istrimu berapa sekarang? Sudah tambah? Sudah kawin lagi belum? Belum, Raden. Biasanya kalau punya uang banyak, terus kawin lagi. Jangan kawin dulu ya. Terus-terusan kawin berabe. Di mana-mana bikin anak. Mau dikasih makan apa? Apa mau mencetak gelandangan? Daulat, Den. Nah, sudah. Kau boleh pergi. Ya, daulat, Den. Sudah beli kalungnya? Sudah. Kau Dewi Rara, kau tidak belanja? Mumpung ada waktu. Nanti kalau sudah masuk ke keraton, mau beli apa-apa susah. Tidak. Kalau begitu, ayo kita pulang. Iya. Mari Pak Kalung, kami mau pulang. Daulat, Raden. Kapan mau pergi lagi ke negeri Hindustan? Ke Hindustan, Raden? Mau belanja, borong kalung. Raden Paksi bisa-bisa saja. Jalanan semakin sunyi, keramaian ibu kota semakin menurun. Biasanya suasana seperti ini sudah dekat ke keraton. Benar, Anjani. Sebentar lagi kita akan sampai di alun-alun dan keraton sudah kelihatan. Iya. Paksi, tadi itu siapa? Tadi yang mana? Yang kau panggil di depan kedai warung jualan kalung. Oh, itu Mang Pilin. Namanya aku tahu, sebab berkali-kali kau menyebutnya. Lalu? Pegawai, pedagang, atau anggota pasukan keraton atau apa? Memangnya kenapa? Kelihatannya kau akrab dengan dia. Tapi dia sangat hormat sekali kepadamu. Dia bekas pelayan di rumah Kakang Bentar di Kampung Jamparing. Sebagai tukang mengurus kebun di pekarangan rumahnya. Oh. Tapi sudah keluar. Dia dipecat. Dipecat? Iya. Kelakuannya tidak beres. Tukang kawin. Tukang kawin? Iya. Kawin cerai melulu. Kerja cuma jadi tukang kebun. Punya istri 4. 4? Iya. Tentu saja berantakan. Selain itu, senang berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk. Wah, tidak beres. Itulah. Dinasehati berkali-kali, begitu lagi. Akhirnya Kakang Bentar jengkel, lalu dipecat. Oh, iya. Tapi rupanya setelah dipecat, dia sadar. Lalu berdikari, jadi pedagang, dan berhasil. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Iya, dia bohong. Oh ya? Dia banyak duit dan berpakaian bagus seperti itu. Bukan karena jadi pedagang. Lalu jadi apa? Dia menang berjudi. Menang berjudi? Iya, penjudi memang begitu. Kalau sedang menang, banyak duit. Beli pakaian yang mahal-mahal, lalu foya-foya. Tapi kalau sedang kalah, habis-habisan, cuma tinggal celana kolor. Masa sampai begitu? Memang begitu. Tidak ada orang yang jadi kaya dari hasil berjudi. Tapi kalau dari kaya jadi bangkrut,
jatuh miskin karena judi banyak. Apakah kau pernah jadi penjudi? Kau ini Dewi Rara. Pelan-pelan, kalem. Tapi kalau ngomong, nyelekit, nyakitin. Habis, kau pinter sih ngomong soal judi. Ya, aku kan cuma dengar-dengar saja. Oh, begitu. Mang Pilin lama jadi pelayan di rumah Bentar. Lama juga sih. Ya, tahunan. Apakah pernah mendapat kepercayaan dari Bentar? Loh, kenapa kau bertanya sampai sejauh itu? Ingat, Paksi, kita sedang mencari orang dalam yang tahu seluk-beluk keadaan Bentar. Anjani, apakah kau mencurigai Mang Pilin? Setiap orang yang pernah dekat dengan Bentar wajib dicurigai. Kalau Bentar sedang berlatih ilmu silat atau ilmu kadikjayaan, di mana? Di sebuah tempat yang khusus atau di pekarangan rumah saja dan di dalam rumah? Di pekarangan rumah saja. Kadang-kadang di dalam rumah saja kalau turun hujan. Suka ada yang menonton latihan? Yang menonton paling-paling para pelayan atau emban. Tapi lama-lama mereka bosan. Tidak pernah lagi nonton Kakang Bentar latihan. Benarkah begitu? Maksudmu? Adakah di antara para pelayan atau emban atau anggota keluarga yang tinggal di rumah Bentar yang menaruh perhatian khusus? Artinya selalu rajin dan tekun menonton setiap kali Bentar berlatih. Ada. Siapa dia? Mang Pilin? Iya benar, Mang Pilin. Mang Pilin tidak pernah absen. Selalu hadir setiap kali Kakang Bentar berlatih ilmu silat atau ilmu kadikjayaan yang diajarkan oleh Uwa Brahma. Bahkan dengan rajin, tanpa disuruh, menyediakan air minum, lalu nongkrong sampai latihan selesai. Bagus, tepat dugaanku. Maksudmu, Mang Pilin yang menjelaskan semua ilmu kadikjayaan yang dikuasai Kakang Bentar kepada Bentar palsu secara terperinci? Bukan begitu. Lalu? Dugaanku tepat. Artinya memang ada orang dalam yang terlibat. Dan mungkin Mang Pilin salah satunya. Kalau begitu apa susahnya? Sekarang juga kita cari Mang Pilin. Kita ringkus, lalu kita tanyai. Jangan terburu nafsu. Lebih baik kita melihat dulu perkembangan selanjutnya. Pantas. Dia kelihatan sangat gugup melihat aku. Bahkan mau menghindari pertemuan dengan aku. Tergesa-gesa, mau membelokkan jalan dan masuk ke sebuah lorong. Lebih jauh dari itu. Pertemuan tadi antara kau dengan dia pasti ada yang mengamati. Dan orang itu kedudukannya jauh lebih penting dari kedudukan Mang Pilin di dalam perkara munculnya Bentar palsu. Iya. Kau benar, Anjani. Di manakah tempat tinggalnya Mang Pilin itu? Di Jamparing atau di ibu kota? Dulu di kampung Jamparing. Rumahnya di belakang rumah Kakang Bentar. Tapi sekarang aku tidak tahu. Sering pergi ke keraton tidak? Rasanya tidak pernah. Kapan dia dipecat oleh Bentar? 3 tahun yang lalu. Berarti sebelum Bentar pergi ke Tibet. Benar, Anjani. Nah, itu alun-alun. Kalian belok ke kiri, langsung menuju ke keraton. Sedangkan aku terus lurus. Kau mau pergi kemana dulu? Anjani, rumah Paksi di sebelah utara alun-alun. Tuh, atap bangunan rumahnya kelihatan dari sini. Oh, sudah ya. Aku langsung menuju ke rumahku. Iya. Paksi, nanti sore kau datang ke rumahku. Ada makanan yang enak tidak? Beres. Nanti aku masak kue yang enak buatmu. Bagus. Heya! Aku kira rumahnya Paksi di dalam keraton seperti kamu. Tidak. Kenapa? Itu rumah ibunya, Gusti Dewi Mantili. Oh, jadi dia menempati rumah warisan Mantili. Iya. Ayo, kita juga memacu kuda biar cepat sampai di rumahku di keraton. Ayo. Hiya! Enak benar duduk-duduk di serambi samping rumahmu ini, Dewi Rara. Hawanya segar ya? Iya. Pohon-pohon yang rindang ditata dan diatur sangat rapi. Nampak asri. Ditambah suara burung-burung yang berkicau merdu. Semuanya jadi terasa nyaman. Rumahmu di Gunung Lawuh tentunya lebih indah dan lebih segar jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan rumahku di dalam keraton ini. Karena alamnya alam yang asli, jadi lebih alami.
Keindahan alam yang alami dengan keindahan alam yang ditata dan diatur oleh tangan manusia, masing-masing punya kelebihan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Bukankah lebih indah alam yang asli? Karena bukan alam tiruan yang dibuat oleh manusia. Keindahan alam yang asli ialah karena bentuknya yang alami. Bentuknya, warnanya memang sudah begitu. Kelemahannya, karena sifatnya yang alami tadi itulah, maka terkadang menjadi tidak terkendali, terlalu berlebihan, atau malah terlalu kurang. Bahkan ada yang semrawut tidak keruan. Akhirnya membosankan. Memang, aku pernah mengalaminya. Di Gunung Wangsit ada sebuah air terjun. Alam di sekitarnya, hutan belantara, baru 2 hari aku melihatnya sudah bosan. Tidak menarik sama sekali. Itulah, seperti yang aku katakan tadi, kadang-kadang membosankan. Sekali lagi aku katakan, kadang-kadang. Jadi tidak selamanya. Benar, sebab aku pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. 1 bulan aku tinggal di tempat itu, pernah merasa bosan melihatnya. Iya. Lalu kelebihan dan keistimewaan alam yang diciptakan oleh manusia. Bukan diciptakan, tapi dibuat, ditata dan diatur. Oh iya. Contohnya seperti di dalam lingkungan Keraton Madangkara ini. Pohon-pohon yang akan ditanam dipilih, diteliti dengan seksama. Sekiranya bakal merusak keindahan, dibuang dan tidak ditanam. Lalu cara menanamnya juga diatur. Jaraknya diatur dengan baik, lalu dibentuk. Bahkan warna pohon juga diatur. Nah, hasilnya sangat mengagumkan. Suatu keindahan lingkungan yang sempurna. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi juga berguna bagi kepentingan umat manusia. Iya, benar. Lalu kelemahannya bagaimana? Namanya juga manusia. Manusia itu terlalu banyak kekurangannya. Jadi sedikit banyak akan terbawa oleh cita rasa dan selera pribadi. Watak dan kepribadiannya akan banyak berbicara. Di saat dia sedang berkarya, akan tertuang ke dalam karyanya itu. Sehingga lebih menonjol sifat kesendiriannya daripada kebersamaan. Kau pintar, Anjani. Lama-lama kau bisa jadi pujangga. Lumayan. Itu Mang Pilin. Mana? Itu sedang berjalan di jalan kecil di samping Pendopo Agung. Iya, benar. Dia Mang Pilin. Tapi kenapa jadi begitu ya? Kemarin pakaiannya bagus dan bersih. Sekarang pakaiannya jelek, dekil dan kumal. Sedang kalah main judi barangkali. Benar kata Paksi. Seorang penjudi kalau sedang menang, keadaannya hebat benar. Duitnya banyak, pakaiannya mewah. Tapi kalau sedang kalah, butut, seperti gembel, gelandangan. Mau kemana dia? Kok ada di dalam lingkungan keraton? Aku tidak tahu. Apakah di keraton ini dia punya saudara, teman, atau... Dia mau ke rumah Tumenggung Bandaraksa, Den Ayu. Bibi Mbak. Daulat Den Ayu, hamba mohon ampun telah mengganggu ketenangan istirahat Den Ayu berdua. Oh, kau datang untuk mengantarkan minuman yang aku pesan. Betul, Den Ayu. Berarti kau tidak mengganggu kami. Daulat Den Ayu. Lalu, tadi kau berkata tentang orang itu? Dia akan pergi kepada Kanjeng Tumenggung Arya Bandaraksa. Oh iya? Daulat Den Ayu. Kau tahu dari mana kalau orang itu mau pergi ke Tumenggung Arya Bandaraksa? Hamba kenal dengan Mainot. Mainot? Siapa dia? Sama seperti hamba, emban pelayan di rumah Kanjeng Tumenggung Arya Bandaraksa. Dan selain itu, memang hamba sering melihat orang itu mondar-mandir lewat di sini. Apakah orang itu saudaranya Tumenggung Arya Bandaraksa atau temannya? Hamba tidak tahu, Den Ayu. Ya sudah, kau boleh kembali ke belakang. Daulat Den Ayu. Hebat juga Mang Pilin itu. Maksudmu? Seorang penjudi rendahan seperti itu bisa berhubungan dengan seorang tumenggung. Hubungan apa ya? Pasti hubungan yang istimewa. Kalau tidak, mana bisa dia bebas keluar masuk ke sini? Iya ya. Nah, itu dia. Mana? Itu muncul dari jalan kecil di samping Pendopo Agung, berjalan belok ke kanan. Pasti dia mau keluar. Iya benar. Wajahnya berseri-seri. Pasti dia dapat uang. Dapat uang? Kalau bukan uang, hadiah lainnya. Barang berharga pemberian dari Tumenggung Bandaraksa. Enak benar dia. Bisa minta uang seenaknya kepada seorang tumenggung. Itulah
Pasti ada apa-apa di antara dia dengan Tumenggung Bandaraksa. Nah, itu Tumenggung Arya Bandaraksa. Yang naik kuda itu? Iya, benar. Kok naik kuda? Biasanya seorang Tumenggung naik bendi. Tidak tahu ya. Mungkin ada keperluan mendadak atau ingin melancong sendirian, ingin bebas. Dia bukan mau bersantai-santai, tapi sedang marah. Sedang marah. Wajahnya sangat muram dan nampak geram. Menjalankan kuda dengan kecepatan tinggi, kencang sekali. Dia marah kepada Mang Pilin. Sebab dia mintai uang terus, diperas. Ayo, ambil kuda. Ambil kuda. Mau kemana? Kita ikuti dia. Pasti akan terjadi sesuatu antara dia dengan Mang Pilin. Iya. Kenapa berhenti di sini, Anjani? Kau lihat seekor kuda di sana itu, di bawah kaki sebuah bukit. Iya, itu kuda Tumenggung Arya Bandaraksa. Iya, dan orangnya pasti tidak akan jauh dari kuda itu. Iya. Ayo, turun dari kuda. Tinggalkan kuda-kuda kita di sini, lalu kita bergerak ke balik bukit kecil itu untuk mengintai apa yang sedang diperbuat oleh Tumenggung Arya Bandaraksa di tempat yang sunyi dan terpencil seperti itu. Baik. Hup, hiya, hup, hiya. Ayo, kita bergerak ke sana, mengambil jalan memutar. Iya. Berhenti. Kita sudah sampai. Iya. Dari balik bukit kecil ini, kita sudah dekat ke tempat kuda itu ditambatkan. Itu orangnya, di bawah sebuah pohon besar. Benar. Dia Tumenggung Arya Bandaraksa. Dia sendirian, berjalan mondar-mandir di sekitar tempat itu. Nampak jelas dia sedang gelisah. Pasti dia sedang menunggu seseorang. Iya. Nah, itu dia. Ada apa, Anjani? Mang Pilin. Hah? Mana? Itu sedang berjalan menuju ke tempat Tumenggung Arya Bandaraksa. Oh, iya benar. Ayo, kita bergerak sana, lebih dekat. Nanti ketahuan. Di sana itu ada sebongkah batu besar. Kita bisa bersembunyi di sana. Iya, baik. Selamat siang, Tumenggung. Sini. Ada apa? Menyuruh saya datang ke tempat yang sunyi dan terpencil, jauh di luar kota seperti ini, Tumenggung? Aku mau bicara. Soal apa, Tumenggung? Mulai hari ini, kau jangan datang lagi ke keraton atau ke rumahku. Loh, kenapa, Tumenggung? Hubungan kita putus. Kenapa begitu? Aku sudah tidak membutuhkan kau lagi. Jangan begitu, Tumenggung. Bentar yang asli sudah datang dan terus-menerus mengejar-ngejar bentar palsu ciptaan kita. Saya tahu itu, Tumenggung. Bahkan Lasmini juga turun tangan mau menangkap bentar palsu. Ya, maka dari itu keadaan sudah gawat. Jadi kau tidak perlu berhubungan lagi dengan aku, sebab aku sudah tidak membutuhkan kau lagi. Tidak bisa begitu, Tumenggung. Penyakitmu semakin parah, Pilin. Berjudi, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Bahkan kau sudah bertemu dengan Raden Paksi Jaladara. Dan di situ ada pula Dewi Rara Amiati dan Dewi Anjani. Nah, pertemuan itu sangat membahayakan kita. Itu tidak sengaja, Tumenggung. Berpapasan di dalam kota itu kan biasa. Mau disengaja atau tidak, pokoknya berbahaya. Lalu seterusnya bagaimana, Tumenggung? Terserah kau mau pergi kemana. Pokoknya jangan menemui aku lagi. Wah, kacang lupa sama kulitnya. Ingat, Tumenggung, saya telah berjasa pada Tumenggung. Jasa saya besar sekali, Tumenggung. Sayalah yang memberikan semua keterangan yang Tumenggung perlukan, yaitu tentang seluk-beluk kehidupan Raden Bentar, sampai kepada penguasaan ilmu silat dan ilmu kedikjayaan yang diturunkan oleh Tuanku Brahma kepada Raden Bentar. Saya jelaskan semuanya kepada Tumenggung. Ya kan? Kau sudah aku bayar, bukan? Ya, tapi kurang itu, Tumenggung. Apa? Kurang? Iya, pemberian Tumenggung hanya cukup untuk 2 hari. Sekali pasang di meja judi habis. Dasar rakus. Mana janjinya, Tumenggung? Katanya saya mau dibelikan rumah dan bendi. Tidak ada rumah, tidak ada bendi. Semuanya sudah selesai. Sudah berakhir. Jangan begitu, Tumenggung. Pergi kau.
Aku sudah muak melihat tampangmu. Baik, saya akan pergi. Dan akan saya ceritakan semua rahasia Tumenggung. Bahwa Tumenggung adalah orang desa Iwung yang mau membalas dendam kepada Tuanku Brahma. Karena ayah Tumenggung dibunuh oleh Brahma. Setan! Lalu saya ceritakan terus pada semua orang bahwa yang menjadi bentar palsu adalah Raden Kuda Sengara dari Kadipaten Banyu Abang. Yang sekarang dirubah wujudnya dengan ilmu sihir. Sehingga menyerupai Raden Bentar yang asli. Ya, kalau begitu kau harus dibunuh. Apa? Tumenggung mau membunuh saya? Ya, daripada mulutmu mengoceh tidak keruan, menceritakan semua rahasia yang sangat penting artinya bagiku, lebih baik aku penggal lehermu. Anak kecil, berani ikut campur urusan orang tua. Karena kau merusak anak kecil. Apa? Kau memfitnah Bentar. Kau merusak citra Bentar. Jadi sebenarnya kau yang jahat, merusak masa depan anak kecil. Gusti. Anjani memang hebat. Permainan pedangnya cepat sekali, sehingga dia bisa mendesak Tumenggung Bandaraku. Kenapa berhenti? Ya, benarkah kau Dewi Anjani, anaknya Lasmini? Kalau benar, lalu mau apa? Pantas kau pintar main pedang dan bisa mendesakku. Tapi jangan girang dulu, bocah ayu. Tadi aku belum apa-apa, baru pemanasan. Sekarang marilah kita bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya. Ayo. Ya. Ternyata Tumenggung Bandaraksa ahli bermain pedang. Ganas dan cepat, 2 kali lebih cepat dari Anjani. Anjani terdesak. Aku harus membantu Anjani. Anjani, jangan takut. Aku bantu kamu. Ayo, kita bereskan pengkhianat kerajaan ini. Terima kasih, Rara. Bocah-bocah ingusan, kalian sudah mengetahui siapa aku. Maka tak ada ampun bagi kalian. Terpaksa aku harus melenyapkan kalian. Dia kena, pedangnya terlepas. Tumenggung Bandaraksa, ternyata kau hebat. Tapi cobalah, tahanlah seranganku, Anggrek Jingga. Gadis itu memiliki senjata rahasia. Senjata rahasia apa yang dipergunakan? Sinting, tunggal anggrek, warnanya jingga. Tunggal anggrek bisa dijadikan senjata pembunuh. Rara, kau tidak apa-apa? Mumpung dia sedang terdesak, cepat ambil lagi pedangmu yang jatuh itu. Iya. Serang dia dari samping. Aku gempur dari depan dengan Anggrek Jingga. Gila, aku tidak mengira kedua bocah ingusan itu pintar bertarung. Terpaksa aku keluarkan jurus pedang menyapu awan. Kenapa berhenti, Anjani? Ilmu pedangnya terlalu tinggi. Benar, untuk kedua kalinya kita terdesak lagi. Hanya ada satu jalan untuk mengalahkan dia. Aku harus mengeluarkan jurus kembang seribu. Jurus kembang seribu? Iya. Jurus kebanggaan perguruan Anggrek Jingga. Iya. Maaf, kau minggir dulu. Iya. Apalagi yang akan kau perbuat, gadis ayu? Tumenggung Arya Bandaraksa yang terhormat. Ya. Kau memang hebat. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bisa tahan terhadap ilmu ciptaan ibuku Lasmini?
Jurus Kembang Seribu. Bandaraksa kewalahan. Anjani! Gempur! Dia sudah kewalahan! Kena! Dia sudah kena! Serang terus, Anjani! Ya! Mudah-mudahan berhasil kena. Terimalah kematianmu, pengkhianat. Diam! Hilang. Iya, hilang. Cepat benar dia berkelebat. Padahal perutnya dan pundaknya luka parah. Dihunjam oleh bunga anggrek. Dia tidak bisa lari jauh. Pasti akan mati di perjalanan. Ayo kita kejar terus. Kemana? Kita sudah berkeliling, tapi orang itu lenyap. Iya, kemana ya? Lebih baik kembali ke tempat tadi bertarung. Untuk apa? Mang Pilin luka parah. Kita rawat dia, lalu kita tanyai. Iya. Justru Mang Pilin lebih penting dari Tumenggung Bandaraksa. Sebab Mang Pilinlah yang memegang semua rahasia. Iya, benar. Juga tidak ada. Padahal tadi dia tergeletak di sini, luka parah, dibacok oleh pedang Tumenggung Bandaraksa. Pasti dibawa oleh Tumenggung Bandaraksa. Keparat, pintar benar orang itu. Dia lari, kita kejar, tapi dia berputar lagi ke sini dan membawa Mang Pilin. Iya. Hah, darah mana itu? Nah, berarti dia tidak dibawa, sebab ada jejaknya dengan jelas. Alang-alang itu rebah dan banyak tetesan darah. Berarti Mang Pilin merangkak menjauhi tempat ini. Ayo, kita ikuti jejak tetesan darah itu. Iya. Tetesan darah itu makin banyak. Pertanda kita sudah dekat. Dan pasti dia akan lemas karena banyak kehabisan darah. Lalu tidak bisa melanjutkan gerakannya. Anjani! Rara! Siapa itu? Paksi! Oh, iya, itu suara Paksi. Memang dipanggil kita. Anjani! Rara! Paksi di sini! Suaranya dari sebelah sana. Ayo, kita ke sana. Paksi! Rara! Anjani! Sini cepat! Mang Pilin? Mang Pilin? Aku menemukan dia di sini ketika aku sedang mencari kalian berdua. Apakah dia... Dia sudah mati. Habislah harapan kita untuk mengetahui lebih jelas mengenai rahasia bentar palsu. Tapi dia sudah mengatakannya kepadaku. Benarkah? Iya. Sebelum dia mati, masih sempat menceritakan semuanya kepadaku. Bagaimana katanya? Yang jadi bentar palsu adalah Raden Kuda Senggara, kakak kandung Dewi Alit Damis dari Kadipaten Banyuabang. Itu aku sudah tahu dari mulut Mang Pilin ketika dia bertengkar dengan Tumenggung Bandaraksa. Tumenggung Bandaraksa orang dari desa Iwung yang menaruh dendam kepada Uwa Brama karena ayahnya dibunuh oleh Uwa Brama. Itu juga aku sudah tahu. Yang aku belum tahu, dengan cara apa Raden Kuda Senggara bisa merubah wujudnya menjadi bentar. Apakah dengan ilmu sihir atau dengan gabungan dua cara? Gabungan dua cara? Iya. Ilmu sihir dan ilmu tabib. Ilmu sihir dan ilmu tabib? Dua orang yang ahli ilmu sihir dan ilmu tabib yang bernama Patira dan Patiru telah... Patira dan Patiru? Siapa mereka? Dua orang tokoh penting dari mana? Iya, mereka tokoh penting dari golongan hitam. Sama dengan Tumenggung Bandaraksa. Mereka orang-orang dari desa Iwung. Desa Iwung itu di mana? Aku baru mendengarnya. Desa Iwung itu tidak penting, sebab mereka sudah tidak berada di sana. Tapi yang penting, tempat di mana sekarang mereka bercokol. Benar. Lalu, di mana mereka sekarang bercokol? Di Riam Segumi. Riam Segumi? Kau tahu, Rara? Riam Segumi itu air terjun di sungai Kayakas. Nama air terjun? Iya,
Air terjun di Sungai Kayakas itu namanya Riam Segumi. Di mana Sungai Kayakas itu? Di Kadipaten Jamparing. Apa? Di Kadipaten Jamparing? Iya, di sebelah selatan. Tidak jauh dari rumah leluhur Tuanku Brahma. Jalan kaki hanya setengah hari. Gila, dekat benar. Ya, kita lengah. Ada penjahat besar yang bersembunyi di depan hidung kita. Tapi kita tidak tahu. Keparat, mereka harus dihancurkan. Ayo, sekarang juga kita berangkat ke sana. Sabar, jangan terburu nafsu. Mereka penjahat besar, licik dan kejam. Kita bisa terjebak. Kenapa harus takut? Aku juga tidak takut, tapi kita harus sadar pada kekuatan kita. Bertarung dengan Temenggung Bandaraksa saja, kita sudah kewalahan. Dan mungkin kedua orang tokoh hitam itu jauh lebih tinggi kesaktiannya dari Temenggung Bandaraksa. Dan kita menjadi lebih kewalahan lagi. Sekarang begini saja. Kita harus secepatnya menghubungi Kak Garnis, Kakang Bentar dan Lasmini, serta Kakang Widura. Tapi kita tidak tahu di mana sekarang mereka berada. Kita sudah sepakat untuk bertemu di Gunung Wangsit. Tapi itu masih lama, 3 bulan lagi. Jadi masih 2 bulan lagi. Padahal kita harus cepatnya membekuk para penjahat itu. Kita kerahkan saja pasukan perang kerajaan Madangkara. Hus, jangan. Kenapa? Nanti jadi geger dan rakyat ketakutan. Kasihan rakyat. Tempo hari baru saja ketakutan dan menderita dengan munculnya bentar palsu. Sekarang ketakutan lagi. Bisa rusak semuanya nanti. Benar. Rakyat jangan terlalu sering mengalami ketakutan, sebab akibatnya sangat berbahaya bagi keutuhan kerajaan. Lalu? Kita harus pergi ke Gunung Wangsit. Jangan semuanya. Salah seorang saja. Yang 2 orang berjaga-jaga mengawasi Riam Segumi. Aku saja yang pergi ke Gunung Wangsit, sebab aku tahu jalan memotong yang lebih dekat. Baik, aku setuju. Titip pesan kepada salah seorang murid Padepokan Gunung Wangsit. Lalu cepat kembali lagi ke sini bersama Paman Soma. Dengan Paman Soma? Musuh kita orang-orang yang sangat dikjaya. Kita bertiga tidak akan mampu menandingi mereka. Benar. Kita memerlukan tambahan orang yang berilmu tinggi. Kalau terjadi bentrokan dengan mereka sebelum Kak Garnis dan lainnya datang. Iya, baiklah. Aku segera berangkat, Dewi Rara. Hati-hati. Iya. Ayo jalan. Lari lebih cepat lagi. Kita harus cepatnya sampai di Gunung Wangsit. Iya. Di bawah sana, di kaki bukit, ada serombongan orang berkuda. Siapakah mereka? Kalau aku terus mengikuti jalan ini, pasti akan berpapasan dengan mereka. Kalau mereka orang Madangkara, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka musuh, bisa berbahaya. Hei, jangan bergerak. Siapa? Kak Garnis. Dari kaki bukit, aku melihat seorang penunggang kuda sedang berpacu di lereng bukit ini. Memakai baju biru, maka tahulah aku bahwa penunggang kuda itu pasti kamu. Lalu aku cegat dan memotong jalanmu. Lalu, siapa 4 orang menunggang kuda yang di bawah sana, di kaki bukit? Mereka Widura, Bentar, Lasmini, dan Paman Soma. Oh, benarkah? Ya, kami sudah tahu semuanya, Rara. Bentar dan Lasmini berhasil memperoleh keterangan dari salah seorang murid Eyang Balung di Bukit Pasir Itis tentang siapa-siapa yang berdiri di belakang Bentar palsu. Oh, syukurlah. Dan memang benar, Eyang Balung itu adalah Demang Suhita. Tepat benar dugaan Lasmini. Eyang Balung murid Patura dan Paturi yang bisa melebur ilmu sihir dan ilmu tabib sehingga bisa merubah wujudnya menjadi wujud orang lain. Tapi masih belum sempurna. Suaranya tidak sama. Iya. Aku juga dan Widura memperoleh keterangan dari saudara seperguruan Raden Kuda Sengara bahwa yang menjadi Bentar palsu adalah Raden Kuda Sengara. Dan orang dalam yang membantu usaha mereka adalah Tumenggung Arya Bandaraksa. Tepat sekali. Saya pun pergi ke Gunung Wangsit untuk mengabarkan itu semua. Karena diperkirakan dia bersembunyi di Riam Segumi. Perhitungan kami juga begitu, Rara. Bahwa Bentar palsu pun pasti saat ini bersembunyi di Riam Segumi. Kalau begitu,
Mari kita gembur mereka. Ya, marilah kita sama-sama pergi ke Riam Segumi. Dewi Rara Amiyati yang sedang berkuda menuju ke Gunung Wangsit, di tengah perjalanan bertemu dengan Garnis yang sedang dalam perjalanan menuju ke Riam Segumi. Garnis yang sengaja mencegat Dewi Rara di tempat itu mengabarkan bahwa semuanya sudah tahu siapa saja yang terlibat di dalam kemelut munculnya bentar palsu. Selanjutnya, mereka bersama-sama pergi menuju ke Riam Segumi. Nah, kita sudah sampai di Sungai Kayakas. Dan air terjun Riam Segumi sudah terdengar suaranya di kejauhan. Dewi Rara, di mana Paksi dan Anjani menunggu kita? Di hutan sebelah sana itu. Ayo, kita ke sana. Ibunda! Anjani? Kak Garnis, Kakang Bentar, Kakang Widura. Apaan sih, Bi? Rai Paksi, bagaimana perkembangannya? Kita bisa masuk dari dua arah. Dua arah bagaimana? Iya. Saya dan Anjani menemukan sebuah lubang di balik bukit sebelah sana yang menuju ke Riam Segumi. Iya. Kalau begitu, kita bisa masuk dari depan dan belakang. Benar. Pintar sekali mereka. Untuk bisa masuk ke dalam goa yang berada di balik air terjun itu, mereka lewat jalan belakang dengan cara melubangi dinding bukit di sebelah selatan. Karena tidak semua orang bisa masuk ke gua itu lewat jalan depan, menerobos air terjun yang sangat deras itu. Benar. Hanya yang memiliki ilmu sangat tinggi akan bisa menerobos air terjun dan sampai ke mulut gua. Hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Lasmini. Bukankah begitu, Lasmini? Juga bagi kau, bukan? Ya, baiklah. Kita berdua lewat jalan depan yang lain. Lewat jalan belakang. Iya. Gila. Hebat benar Lasmini dan Kak Garnis. Sekali genjot, tubuh mereka melesat dan meluncur dan menembus air terjun yang tercurah dengan sangat deras itu. Rai Paksi, ayo kita cepat bergerak melalui jalan belakang. Iya. Aku tidak mengira goa yang berada di belakang air terjun Riam Segumi ini besar. Ya, semakin ke dalam, semakin lebar dan luas. Seperti sebuah aula saja layaknya. Dan seharusnya di dalam goa sangat gelap. Tapi ini kok terang benderang ya? Lalu mendapat sinar dari mana sehingga menjadi terang seperti ini? Mungkin ada sebuah lubang tempat sinar dari luar masuk ke dalam gua ini? Iya, tapi ada bagusnya. Membuat kita bisa melihat semua keadaan di dalam gua ini dengan jelas. Shh, ada apa? Ada suara orang bercakap-cakap. Ya, bagus. Tanganku sudah bisa digerakkan kembali dengan baik. Anjani, anaknya Lasmini itu belum sempurna di dalam caranya melontarkan bunga anggrek. Sehingga hanya daging pundakmu saja yang terkelupas. Tapi kalau Lasmini yang melontarkan bunga anggrek jingga, tulang pundakmu bisa hancur. Buat apa kita punya dua orang ahli yang bisa melebur ilmu sihir dan ilmu tabib kalau tidak bisa membinasakan Lasmini? Bukankah begitu Ki Patura dan Ki Paturi? Ya. Hei, Raden Bentar, kenapa diam saja? Perasaanku tidak enak. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Sudahlah, di sini kita aman. Sebab siapa yang akan menduga kalau kita berada di balik sebuah air terjun? Gua ini yang terletak di balik air terjun Riam Segumi pernah menjadi tempat bertapa tuanku Brahma. Jadi pasti ada orang Madangkara yang tahu di sini ada goa yang besar dan luas. Dugaanmu tepat. Lasmini. Apa kabar sobat-sobat lama? Garnis.
Garnis. Bagus, semuanya hadir dengan lengkap. Kalian dua manusia kembar, pasti kalian yang bernama Patura dan Paturi. Patura ahli ilmu sihir dan Paturi ahli ilmu tabib. Lalu meleburkan kedua ilmu itu untuk kejahatan, merubah wujud orang menjadi wujud orang lain. Hukuman yang pantas bagi kalian penjahat yang paling jahat adalah hukuman mati. Ngomong apa? Perempuan cantik itu. Tebang Swita. Sedang menyanyi. Keparat, kau duluan yang aku bunuh, Eyang Balung. Apa? Kau kira aku tidak tahu? Kau adalah Eyang Balung alias Ki Demang Suhita. Setan. Dan kau tidak usah gelisah, Raden Kuda Sengara. Hah? Kau tahu siapa aku? Pokoknya hari ini, hari kiamat. Hari kiamat bagi kalian. Patura dan Paturi adalah dua orang penjahat dari desa Iwung. Demang Suhita adalah Eyang Balung, ketua padepokan Bukit Pasir Ipis. Dan kau Tumenggung Bandaraksa, kau juga orang desa Iwung yang berhasil jadi orang dalam keraton Madangkara. Dan yang terakhir adalah kau, Raden Bentar Palsu. Kau adalah Raden Kuda Sengara dari Kadipaten Banyu Abang. Nah, mau apa lagi? Marilah kita jadikan Gua Riam Segumi ini sebagai ajang perang tanding, mengadu jiwa. Ayo, penuhilah tempat ini dengan darah. Darah para durjana angkara murka. Bahaya. Lasmini benar-benar sudah murka. Kalau sudah begitu, dia akan berubah menjadi seorang pembunuh yang paling kejam. Dan tak seorang pun yang akan bisa menghadang amukannya. Serbu! Siapa itu? Bagus, Paksi, Anjani, Dewi Rara, dan Bentar datang tepat pada waktunya. Dan kenapa mereka bisa tahu ada jalan lewat belakang? Hai para penjahat, kalian lupa bahwa Gua Riam Segumi ini berada di wilayah Kampung Jamparing, tempat kami bermain-main semasa kanak-kanak, sehingga kami tahu benar seluk-beluk di sini. Setan cilik. Ayo kita perang. Aku yang atur. Lasmini melawan Patura, Kak Garnis melawan Paturi, Anjani melawan Demang Suhita, Dewi Rara melawan Tumenggung Bandaraksa, Kakang Bentar melawan Bentar Palsu. Mulai! Dan kau sendiri, Rai Paksi? Kau bertarung melawan siapa? Saya jadi penonton saja. Jadi wasit. Anak bandel. Maka terjadilah pertarungan yang paling seru dan paling sengit di dalam Gua Riam Segumi yang tertutup itu. Para putra Madangkara mengamuk, mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk menumbas para durjana angkara murka. Ternyata kau benar-benar seorang tokoh yang sangat dijaya, Paturi. Kau bisa merontokkan semua senjata rahasiaku, Bintang Besi. Juga mampu melumpuhkan senjata andalanku, Selendang Sutra. Tapi baiklah, terpaksa aku mengeluarkan ilmu kadikjayaanku selama ini tidak pernah aku keluarkan, yaitu ilmu Cipta Dewi. Luar biasa. Aku tidak menduga tokoh hitam dari desa Iwung memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sanggup mengimbangi ajian Waringin Sungsang, ajian Serat Jiwa, dan ilmu Lampah Lumpuh. Baiklah, dengan sangat terpaksa, aku harus mengeluarkan ilmu Cipta Dewa. Cukuplah sampai hari ini saja petualangan Raden yang menirukan saya. Riwayat Bentar Palsu sudah selesai. Kembalilah ke wujudnya semula, yaitu wujud Raden Kuda Sengara sekali melangkah, pantang surut. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati berkalang tanah. Baiklah.
Kalau memang itu yang Raden kehendaki, dan karena itu sudah sama-sama menguras semua ilmu yang kita miliki dan tetap masih seimbang, maka dengan sangat terpaksa saya harus mengeluarkan ilmu salju menyiram bumi. Pertarungan seluruhnya sudah terhenti. Sudah selesai. Sudah, Kakang Bentar. Patura mati oleh Lasmini, dan Paturi mati oleh Kak Garnis, dan Ki Demang Suhita alias Eyang Balung mati oleh saya. Oleh kamu, Rai Paksi? Iya. Katanya kau tidak ikut bertarung, mau jadi penonton saja. Saya jengkel melihat dia terus-menerus mendesak Dewi Rara. Terpaksa saya turun tangan, dan tamatlah riwayat Demang Suhita. Lehernya saya potong, Kakang Bentar. Iya. Lalu Tumenggung Bandaraksa? Mati. Tubuhnya penuh oleh bunga anggrek jingga yang dilontarkan oleh Anjani. Syukurlah kita berhasil menumpas para penjahat. Kau sendiri, bagaimana Bentar? Raden Kuda Sengara alias Bentar Palsu sudah aku ringkus. Kau bunuh? Tidak. Bagus. Dia bisa kau pergunakan sebagai bukti di hadapan Prabu Wanapati. Iya. Tapi Kak Garnis mana? Itu Kak Garnis dengan Dewi Rara dan Anjani sedang meraba-raba tubuh Bentar Palsu yang tergeletak di lantai goa. Loh, mau diapakan Bentar Palsu itu? Garnis sedang mengukur kekuatan kulit tipis yang menutupi seluruh permukaan kulit tubuh Bentar Palsu. Kulit tipis yang menutupi seluruh tubuh Bentar Palsu itu adalah kulit lambung menjangan, dan sudah bersenyawa dengan kulit tubuh Bentar Palsu. Jadi tidak mungkin bisa dikelupas. Wah, bisa! Bisa? Bagaimana Kak Garnis? Pekerjaan Patura dan Paturi, dua orang ahli ilmu sihir dan ilmu tabib itu, dalam membuat persenyawaan kulit lambung menjangan yang lunak, tipis, dan halus dengan kulit manusia. Nyaris sempurna. Tapi selagi namanya perbuatan manusia, maka tetap saja memiliki kelemahan. Benarkah Kak Garnis? Ya, aku sanggup mengelupas kulit itu sampai seluruh terkelupas. Dan akhirnya kita akan bisa melihat wajah asli Bentar Palsu. Terima kasih Kak Garnis. Tapi sebaiknya jangan di sini, Garnis. Lebih baik nanti di hadapan Prabu Wanapati. Ya, benar Lasmini. Aku setuju. Marilah kita sekarang pulang ke Madangkara. Manakah anakku Bentar? Sabarlah, Kanda Dewi Pramita. Tahanlah kerinduan untuk memeluk Bentar. Sebentar lagi dia akan datang ke haribaan Kanda Dewi. Itu dia sudah datang. Bunda Harman, aku mendengar sorak-sorai di muka keraton. Apakah rakyat sedang menyambut anakku yang baru pulang dari perjalanan jauhnya? Benar Kanda Dewi? Nah, itu Bentar. Ibunda! Ibunda! Bentar! Ibunda, Ananda menghaturkan sembah. Anakku, Bentar. Ibunda, Ananda mohon ampun. Kurang bakti terhadap Ibunda, membuat Ibunda menderita. Benarkah ini anakku, Bentar? Berkat Yang Maha Agung, inilah Ananda telah pulang dan telah berada di hadapan Ibunda. Bangunlah anakku. Bangunlah. Sembahmu aku terima. Aku ingin menatap wajahmu sampai puas. Aku ingin memeluk anakku. Daulat Ibunda. Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati Raja Agung Madangkara. Hamba Raden Paksi Jaladara menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima,
Rai Mas Paksi Jaladara. Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati. Teruskan bicaramu. Di hadapan Prabu Wanapati dan hadirin sidang agung para pejabat tinggi kerajaan Madangkara, saya akan membersihkan nama Kakang Mas Bentar dengan membawa bukti, yaitu ini. Orang ini yang duduk di kursi terdakwa bisa kita lihat bersama-sama. Wajahnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya sama dan serupa dengan Kakang Bentar yang duduk di kursi kehormatan di samping Kakang Mas Prabu Wanapati. Bahkan suaranya juga sama. Karena sama dan serupa segala-galanya, maka dia menamakan dirinya Raden Bentar, dan kita menyebutnya Raden Bentar palsu. Lalu, siapakah dia ini sebenarnya? Dia adalah Raden Kuda Sengara. Iya, musuh besar Kakang Mas Raden Bentar. Kak Garnis, silahkan membuka topeng penjahat ini. Baiklah, Rai Paksi. Karena kulit topeng yang menutupi wajahnya sudah bersenyawa dengan kulitnya sendiri, maka saya akan mempergunakan selendang sutra untuk mengupasnya. Lihat! Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati. Cukup sekian pembuktian hamba. Selanjutnya hamba serahkan sepenuhnya kepada Kakang Mas Prabu Wanapati. Raden Kuda Sengara dihukum mati. Dan dengan ini, aku Prabu Wanapati, Raja Kerajaan Madangkara menyatakan, Kakang Mas Raden Bentar bersih. Dengan tertangkapnya Bentar palsu sekaligus terbongkar kedoknya, maka bersihlah kembali nama Bentar, bebas dari segala gelar buruk yang pernah dideritanya selama ini. Nah, pendengar yang budiman, dengan demikian berakhirlah sudah kisah Langit Membara di Bumi Jamparing ini.